Silang. Udah masuk belum? Berapa orang ya? Hmm, 82. Kayaknya 100 lebih kalau digabung kelasnya. Udah masuk semua ya? Satu. Udah masuk semua. 80 berarti 78. Karena saya sama Pak Firman. Total ada seratusan ya, Bu? 100 berapa? 100 lebih. Karena satu kelas aja kan ada yang 52 kan? Iya. Berarti 100 lebih. Ini kan kapasitas juga nggak bisa terlalu banyak ya. Ada nggak yang sudah di kosan atau bagaimana? Satu device aja. Halo, suara saya terdengar nggak? Wih, Dengar, diem. Bu? Mari. Nah, mohon maaf saya off. Kita mulai aja kali ya? Mulai aja kan infonya jam 2 ya. Sekarang udah jam 14 lewat 11. Oke lah, kita mulai kalau gitu, Bu Desi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, ya ada Bu Desi dan juga Bu Hana. Ya, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya. Dan juga yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa yang akan PBL keperawatan gadal kritis mulai di pekan depan dan di dua, dua pekan kemudian, begitu ya. Karena di sini kebetulan ada dua termin yang akan eh, masuk pada PBL keperawatan gawat darurat dan kritis. Saya akan share screen. Udah muncul belum ya? Sudah ada ya? Sudah. Oke. PBL keperawatan gawat darurat dan kritis. Ya, sekilas kita mengingat kembali terkait dengan visi dan misi Stikes Banten, ya di mana visinya ini pada tahun 2035 menjadi Stikes yang terkemuka kompetitif di bidang ilmu-ilmu kesehatan dan berwawasan global dengan menyelenggarakan tridharma pendidikan tinggi yang berkualitas. Kemudian untuk eh, visi dari Nurse Tikes Banten sendiri yang khusus untuk prodinya ini menjadi prodi Nurse Tikes Banten yang unggul, ya, kompetitif, profesional dan pusat rujukan bagi pengembangan pendidikan tinggi keperawatan di tingkat provinsi tahun 2035 dan berwawasan internasional. Ya, di mana misinya di sini adalah mengembangkan prodi nurse berkualitas berstandar nasional dengan keunggulan keperawatan paliatif, ya ini keunggulannya, dan menyesuaikan dengan perkembangan iptek di bidang ilmu keperawatan, melakukan riset-riset inovatif, berperan aktif dalam mengembangkan program pengabdian dan membina masyarakat melalui askep profesional, serta berpartisipasi aktif strategis melalui organisasi profesi, asosiasi pendidikan dinas, dan pemerintah di bidang kesehatan. Dan yang terakhir, mengembangkan jejaring bebas aktif dalam pendidikan keperawatan di tingkat nasional maupun internasional. Oke, kita masuk pada struktur program. Ini adalah struktur program di semester 4 yang sudah teman-teman lalui tentunya ya. Dan kebetulan untuk di semester ini ada mata kuliah kliniknya.
ya, sehingga teman-teman harus menyelesaikan dan melalui dua stase ini, dua mata kuliah maksud saya, ada keperawatan kritis dan juga keperawatan gawat darurat, ya. Yang dimana untuk totalnya ada 4 SKS untuk keperawatan kritis dan juga 4 SKS gawat darurat. Kalau yang kritis ini ya kebetulan ada 2 SKS klinisnya ya, karena dari klinis kurikulum AIP ini ada satu, kemudian ketambahan ya dari institusi kami menambahkan satu, sehingga total ada 2 SKS masing-masing, baik itu keperawatan kritis maupun gawat darurat. Nah, PBL ini nanti ya lamanya adalah sebanyak 24 hari secara total, yang dimana karena mahasiswanya banyak, kita bagi menjadi dua gerbong atau dua term. Ya, yang pertama ada term yang pertama nih yang akan turun di Senin besok, dimulai pada tanggal 13 Juli sampai dengan 9 Agustus ya 2026. Kemudian dilanjutkan di tanggal 10-nya di term 2 ya 10 Agustus sampai dengan 7 September 2026. Untuk lahan PBL di sini ada RSU ya Kabupaten Tangerang ya dan juga Rumah Sakit Pena ya. Jadi ada dua rumah sakit yang kita gunakan. Nah, kemudian untuk pembagian ruangan ya, ruangan yang kita gunakan ini memenuhi dua dua keperawatan tadi ya, dua mata kuliah tadi, sorry. Yaitu ada keperawatan gawat darurat, di sini penempatannya ada di IGD RSUT, Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang ya, kita singkat RSUT di sini. Ada IGD RSUT, IGD RS Pena, kemudian ada HD, poli HIV, dan juga thalassemia. Kemudian untuk keperawatan kritis, ada ICU ataupun HCU RSUT, kemudian ada ICU RS Pena, Seruni, Mawar, Cempaka, Aster. Ya, jadi kemungkinan teman-teman ini tidak semuanya dapat ruangan ini, tapi setiap mahasiswa tentu akan melalui dua stase ini dengan dua ruangan yang berbeda-beda juga. Ya, jadi belum tentu keperawatan gawat darurat dia akan dapat semuanya ya di IGD RSUT atau di IGD RS Pena ya atau di HD, poli HIV atau thalassemia. Sehingga kompetensi yang akan dicapai oleh teman-teman di setiap ruangan ini adalah sesuai dengan mata kuliahnya. Gitu ya. Contoh di HD nih, teman-teman harus memenuhi kompetensi dari gawat darurat. Poli HIV pun sama ya, begitupun dengan thalassemia. Kemudian untuk keperawatan kritis, nah ini bisa teman-teman dapatkan selain di ICU sebagai tempat utama pembelajaran kritisnya, bisa didapatkan di Seruni, Mawar, Cempaka, dan juga Aster. Jadi nggak usah panik teman-teman kalau nggak dapat di semua ruangan, karena memang sudah dibagi. Ya, kebetulan mahasiswanya banyak, sehingga kita perlu mapping, ya mana yang area ranah keperawatan gawat darurat, mana yang keperawatan kritis. Nah, ruangan-ruangan inilah yang bisa teman-teman gunakan untuk memenuhi target kompetensi dan juga laporan asuhan keperawatannya. Begitu ya. Nah, ini adalah ruangan-ruangan dan juga pembagiannya. Nah, kemudian kita lanjut di capaian pembelajarannya. Ya, karena teman-teman di sini adalah programnya S1 ya, masih di sarjana, sehingga untuk tingkat kemampuannya ini ada di tahap yang ketiga sampai dengan mampu melaksanakan keterampilan atau tindakan keperawatan di bawah supervisi atau koordinasi dalam tim dan merujuk untuk tindakan lebih lanjut. Nah, ini bedanya dengan nurse. Kalau nurse di sini sudah secara mandiri dan juga tuntas serta ada kolaborasi dengan profesi kesehatan lain. Nah, jadi kalau teman-teman ini lebih banyak ke tindakan yang bentuknya observasi, kemudian juga asistensi ya dan karena semuanya di bawah supervisi dari eh, apa senior ya atau perawat. Nah, kemudian untuk tingkat keterampilannya tadi ya sama mampu melakukan di bawah supervisi. Jadi kita ada di tingkat ketiga karena secara tingkat 1 2 teman-teman sudah melaluinya ya karena secara teori keterampilan sudah kita dapatkan dari teori ya kemudian dari praktikum di laboratorium ya mengetahui permasalahan dan solusinya ya kemarin kita belajar keperawatan kritis sudah membahas terkait dengan berbagai macam penyakit dan juga penanganannya sampai dengan tata laksana asuhan keperawatan. Sehingga untuk klinik ini kita ada di tingkat ketiga ini ya. Jadi kita melakukan
mengimplementasikan target-target yang sudah kita pelajari selama praktikum di laboratorium untuk diimplementasikan secara langsung, secara klinis di rumah sakit. Yang tentunya tadi ya tempat keterampilannya harus di bawah supervisi, ya ada observasi ataupun asistensi. Kemudian untuk metode pembelajarannya di sini pendampingan dengan klien probandus, tapi karena sudah ke rumah sakit ya tentunya tadi ya dengan observasi ataupun asistensi. Karena untuk perkuliahan, diskusi, penugasan, observasi ini semua sudah dilakukan ya. Observasi dilanjut sampai dengan nanti di klinik. Kemudian demonstrasi berlatih dengan alat peraga kemarin sudah ya, bahkan teman-teman sudah juga melalui OSCE ya, sehingga harapannya tinggal menerapkan, mengimplementasikannya. Nah, kemudian untuk metode penilaian, kebetulan untuk di PBL ini tidak ada bentuk ujian khusus ya ataupun spesifik untuk menguji mahasiswa di sini dari segi keterampilan ataupun pengetahuan dan sikap, tapi teman-teman akan ada bentuk bimbingan atau responsi. Nah, ini juga ada bentuk penilaian dan juga di dalamnya menilai sikap, ya, menilai kedisiplinan teman-teman yang lebih kepada ranah sikapnya yang akan kita nilai, gitu ya. Kemudian kalau kemarin kita sudah melalui OSCE ya kemarin. Nah, di sini kemarin di tingkat ketiga. Jadi teman-teman tinggal melanjutkan saja apa yang sudah dipelajari selama teori dan juga praktikum. Kemudian untuk target kompetensinya, ya sorry ini masih capaian pembelajaran, ini masuk pada target ya. Nah targetnya ini untuk keperawatan gawat darurat lumayan ya lumayan banyak, mulai dari kategori fisiologis ya ada respirasi, ya kemarin sudah belajar bagaimana memberikan dukungan ventilasi dengan BVM, ya kemudian pemantauan hasil AGD, pemantauan respirasi lah ini ya makanan sehari-hari kita ya, melakukan tanda-tanda vital, pemantauan tanda dari tanda dan juga gejala gagal nafas, ya pemantauan tanda gejala hipoksia, pemantauan tanda gejala dari ketidakseimbangan asam basa, ya ini jadi ada kaitannya dengan AGD juga tadi ya. Kemudian ada pemantauan tanda-tanda hiperventilasi, ya pembebasan jalan napas, ada heart rate, chin lip, jaw thrust, ya kemudian ada pemberian oksigen mulai dari nasal kanul, simple mask, ya, kemudian ada rebreathing, non rebreathing, nah ini di pohon 12 yang nasal kanulnya ya. Kemudian pencegahan aspirasi, pengambilan AGD, ya, sampel darah arteri, pemasangan bidai, suction atau pengisapan jalan napas, kemudian ada pemantauan tanda dan gejala hipovolemia atau dehidrasi ataupun dugaan atau ada kemungkinan resiko shock. Nah, ini dia masuknya di sini. Kemudian pemberian cairan intravena, perawatan gips, dan juga edukasi perawatan gips. Nah, mungkin ini dapatin nanti pada saat di eh, ruangan bedah ya, ruang bedah biasanya didapatkan juga ya, tapi masuk juga di dalam ranah dan kritis. Selanjutnya ada perawatan resusitasi cairan. Kemarin kita bahas pada kondisi-kondisi luka bakar, dehidrasi, ya kita hitung balance-nya bagaimana juga melakukan resusitasi cairan. Kemudian pengaktifan code blue, kemudian ada RJP juga. Nah, ini Katam ya, kemarin sudah di OSIM juga. Kemudian di keamanan dan proteksi, bagaimana pemasangan dari brace ataupun neck collar. Ya, kemudian ada triase, ya ini wajib dilakukan juga ya pada saat pemilahan pasien di IGD dan juga masuk di dalam asesmen di dalam laporan resum IGD kita ya, ada triase di situ. Kemudian penjahitan luka ataupun hacking ya, dan juga yang terakhir ada triase bencana. Ya, kita nggak tahu nanti kondisinya seperti apa ya, karena bencana tidak bisa diprediksi ketika teman-teman nanti ya pas lagi praktek kemudian dihadapi kecelakaan massal ya, tiba-tiba ada kecelakaan kereta, berarti kan teman-teman juga bisa melakukan triase bencana ataupun ada bencana ya kita nggak ada yang tahu gitu ya, sehingga di sini juga bisa menjadi target kompetensi mahasiswa. Selanjutnya target di keperawatan kritis. Nah, di sini ada monitoring penggunaan dari ventilator, pemasangan EKG, interpretasi EKG, mungkin interpretasinya masih interpretasi sederhana kali ya, yang bentuknya eh, mana yang takikardi, mana yang bradi, berarti menunjukkan adanya aritmi, kayak gitu ya.
yang berubah dari gambaran EKG dasar. Nah, ini interpretasi EKG sederhana. Kemudian pemasangan jalan napas buatan, ada OPA, NPA, ya. Kemudian ada pengukuran CPP. Cuma mungkin kalau pengukuran nggak semua bisa didapatkan ya, minimal teman-teman tahu bagaimana perawatan dari CVP. Kita sudah dipraktikkan juga ya di keperawatan kritis bagaimana melakukan perawatan CVC ataupun CPP ini. Selanjutnya di sirkulasi ada pemantauan tingkat kesadaran ya atau GCS ya, ataupun kalau di ICU ada RAS juga ya, Richmond Agitation Sedasi ya, pada kondisi pemeriksaan kesadaran pada kondisi pasien-pasien yang terpasang ventilator, karena biasanya pasiennya memang ditidurkan ya, tidak diberikan apa namanya, bukan bukan sadar penuh ya, karena dikasih obat bius, ada analgetik diberikan, relaksan dan juga sedasi ya, biar si pasien itu merasa nyaman dengan dipasang ETT ya. Jadi ada pemeriksaan kesadaran baik itu GCS ataupun dengan menggunakan RAS ya. Kalau teman-teman sudah baca format pengkajian keperawatan kritis ya, jadi itu bisa menjadi komponen untuk memenuhi target kompetensi pada pemeriksaan tingkat kesadaran ya. Jadi bukan cuma dengan menggunakan GCS saja. Selanjutnya ada pengambilan sampel darah arteri, interpretasi asam basa. Nah, ini mungkin sama ya, di Gadar juga ada kan, pemeriksaan AGD dan juga interpretasinya. Kemudian perhitungan GCS, pemantauan tingkat kesadarannya nih sama-sama ya dengan yang sirkulasi di atas. Oke, untuk preseptor di sini ada kebetulan ada tiga ya, kami dalam bentuk tim, ada tim Gadar Kritis, ada saya sendiri, kemudian ada Ibu Desi Rusiana dan juga Ibu Hana Febrianti. Kemudian untuk preseptor klinik kita sudah mapping begitu ya, tadi sesuai dengan ruangan-ruangan yang di atas. Nah, kemudian nanti siapa-siapanya kita akan perkenalan pada saat besok orientasi di hari Senin, gitu ya. Untuk siapa saja CI-CI dari masing-masing ruangan yang teman-teman lalui nantinya. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya kita ada case-based learning, ya. Jadi dengan membahas kasus nyata yang kemudian kita bandingkan, kita sandingkan dengan teori-teori berdasarkan EBN, ya, evidence based, dan juga pendekatannya adalah case analysis. Kemudian ada bentuk resum kasus dan laporan ASKEP yang harus teman-teman garap ya di dalam proses PBL ini. Untuk evaluasinya ya kita menilai dari bimbingan ya, selama bimbingan bagaimana proses sesi diskusi ini bisa berlangsung ya, penilaian kesiapan mahasiswa di dalam laporannya, askepnya, target kompetensinya, logbooknya ya, kemudian bagaimana performer mahasiswa di dalam menyampaikan kasusnya begitu ya. Kemudian kita lihat di situ bagaimana knowledge dan juga attitude-nya, sikap dan pengetahuan mahasiswa selama kita membimbing gitu. Dan juga nanti ada pembimbing dari klinik yang juga akan memberikan feedback kepada institusi atau kepada kami begitu. Kemudian ada portofolio, ini akan diisi oleh mahasiswa tadi sesuai dengan target kompetensi yang ada. Jadi portofolio ini adalah target kompetensinya yang akan diisi oleh teman-teman mahasiswa. Kemudian ada logbook ya yang juga harus diisi, dan laporan askep dan juga resum. Ya, jadi teman-teman selama 2 pekan ya di IGD maupun di ICU ada satu askep ya, laporan askep ICU yang lengkap dan juga satu resum IGD. Kemudian untuk evaluasi pembelajarannya ya, tadi ada bimbingan askep, kemudian ada satu laporan askep kritis, satu laporan resum gawat darurat. Kemudian ada kedisiplinan dan kinerja, portofolio atau buku target, dan juga logbook. Ya, yang dimana harapannya penilaiannya ini mahasiswa bisa masuk dalam kategori baik ke atas begitu ya, jangan sampai cukup ya bahkan kurang. Ya, harapannya teman-teman bisa dapat poin B+ ya, sampai dengan ke atas. Untuk tata tertib, ya hari pertama praktek digunakan untuk orientasi, ya diikuti oleh seluruh peserta PBL, yang dimana setiap mahasiswa ini harus hadir 100% dengan mengisi absen harian di tiap ruangan. Jadi kalau ada mahasiswa yang tidak hadir, ya harus mengganti sesuai dengan hari jadwal dinasnya. Kecuali, nah ini, kalau Alpa
ataupun tanpa keterangan, mahasiswa harus mengganti praktek selama 3 hari dari waktu yang ditinggalkan. Misal, ya siapa di sini? Margareta Jessica Hanoi, ya tanpa keterangan dia telat, tapi nggak ada lapor apapun, nggak ada ngomong apapun, baik itu ke CI akademik, pembimbing akademik ataupun pembimbing di klinik. Ya, sehingga sampai dengan hari kemudian dia nggak ada laporan apapun, sehingga di sini harus ada praktek pengganti ya selama 3 hari dari waktu yang sudah ditinggalkan ya 1 kali 3 berarti 3 hari. Kemudian untuk kondisi izin, ya contoh berita duka, musibah, kecelakaan, ya sakit, di sini wajib melaporkan dalam bentuk pemberitahuan langsung tanpa diwakili dengan alasan yang jelas dan juga rasional kepada pembimbing klinik dan juga pembimbing akademiknya. Ya, dan tentunya di sini akan ada penggantian waktu dinasnya ya sesuai dengan hari yang dilewatkan oleh mahasiswa tersebut. Ya. Ketika sakit, ya wajib melaporkan secara lisan dan juga tulisan terlebih dahulu, bisa lewat telepon ya, bisa lewat pesan singkat, WA contohnya ya. Kemudian melampirkan bukti sakitnya dalam bentuk surat dokter. Ya, ada tanda tangan dokternya di situ, ya. Kemudian disampaikan kepada pembimbing akademik dan juga pembimbing kliniknya. Ya. Surat sakit dari dokter diserahkan paling lambat 3 hari terhitung mulai saat mahasiswa sakit. Ya, apabila mahasiswa belum dapat memberikan surat sakit, dapat berkomunikasi dengan pembimbing melalui telepon atau pesan singkat. Misal sakit, saya belum bisa ngasih Bapak karena kebetulan saya masih belum sehat betul begitu ya. Kemudian pada saat sehat baru diberikan kepada si I klinik maupun akademik diperkenankan, tapi dengan komunikasi tadi ya tetap melaporkan kepada pembimbing akademik ataupun pembimbing kliniknya. Selanjutnya, mahasiswa akan mengganti praktek sejumlah hari yang tidak hadir karena alasan sakit dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi ya. Jadi kalau teman-teman sudah menerima logbook, ya nanti juga di akhir saya akan berikan link ya logbook dan juga apa tadi ya format ASCII-nya nanti di akhir. Nah di situ ada rekomendasi penggantian dinas. Di situ ada form yang harus diisi oleh teman-teman mahasiswa yang juga harus ditandatangani dan juga diketahui oleh pembimbing klinik dan juga akademiknya. Sehingga di sini ya untuk pemenuhan PBL ini teman-teman mahasiswa membuat satu ASCII ICU, kemudian satu resum IGD, nah kemudian mengisi logbook yang dimana di sini ditandatangani si air rumah sakit dan juga ada cap rumah sakitnya. Kemudian portofolio ataupun capaian target kompetensi yang juga sama ditandatangani oleh si air rumah sakit dan ada capnya dan juga kehadirannya pun sama demikian ya. Ada tanda tangan si air rumah sakit dan juga cap rumah sakitnya ya. Jadi logbook, capaian target kompetensi, kehadiran di sini wajib terkonfirm ya tervalidasi oleh si I teman-teman begitu. Nah, kemudian ada perlengkapan pribadi yang harus disiapkan oleh teman-teman, yaitu ada handscoon, ya, yang kemudian di sini warnanya selain warna putih, ya, boleh warna biru, misalnya yang ada ya. Karena di sini untuk membedakan antara teman-teman mahasiswa handscoon-nya ya dan juga handscoon yang ada di rumah sakit. Karena mahasiswa harus bawa sendiri handscoon-nya. Kemudian ada hand scrub, ya, yang harus dibawa oleh mahasiswa. Kemudian masker, alat pemeriksaan fisik, dan juga tanda-tanda vital. Nah, ini wajib ya dibawa. Kemudian alat tulis, ya udah barang pasti ya, masa mau PBL nggak bawa alat tulis. Kemudian baju OK atau scrub nurse. Nah, ini ya termasuk sepatu yang tertutup kayak macam apa ya sebut merek ya, krok misalnya tertutup atas apa namanya depannya ini ya. Nah, ini hanya digunakan di ruang ICU. Kalian mau pulang atau datang itu pakai baju putih-putih biasa dulu ya, pakai sepatu yang warna hitam dulu yang berbeda. Nah, ketika nanti masuk ke ICU baru nanti akan ganti pakaiannya menggunakan scrub nurse atau baju OK ya, dan juga sepatunya pakai sepatu baim tadi ya, atau yang kalau sebut merek pakainya krok kayak gitu ya, tapi tidak tidak harus krok, boleh berbagai macam merek ya, yang kemudian ketentuannya adalah yang tertutup, biasanya yang ringan pakainya model karet gitu ya.
Nah, ini untuk yang di ICU. Kemudian sepatu hitam, ya ini dan juga baju yang putih-putih tadi sesuai dengan ketentuan yang ada di Stikes Banten, ya untuk ruangan selain di ICU, ya menggunakan putih-putih dan sepatu hitam. Ya, dan juga diperkenankan boleh pakai CAT, begitu ya, CATS untuk memudahkan mobilisasi teman-teman. Selanjutnya, nah ini yang perlu disampaikan ya hasil persamaan persepsi kami dengan CI Clinic pada hari Jumat ya kemarin bahwa di hari Senin tanggal 13 Juli 2026 berarti besok ya. Ini kan tanggal 12 besok hari pertama kalian akan dilakukan orientasi di aula gedung Diklat. Ya udah tahu gedung Diklat yang di belakang ya gedungnya. Aula Gedung Diklat RSU Kabupaten Tangerang jam 7.30. Ya, dilanjutkan orientasi ruangan. Yang dimana semua mahasiswa ini akan masuk pagi dulu, yang kemudian nih materinya kemungkinan dari jam 7.30 sampai dengan siang, jam 12-an. Ya, setelah jam 12 itu baru lanjut ke ruangan-ruangan sesuai dengan penempatan nanti yang akan dilalui oleh mahasiswa. Sekalian kenalan dengan CI-CI yang ada di klinik. Begitu ya. Jadi semua teman-teman wajib masuk pagi semuanya. Ya, jam 7 sudah harus nyampe ya karena 7.30 kita sudah mulai. Ini jam 7.30 bukan nyampe-nya ya. Jadi jam 7.30 mulainya. Biasanya ada pengarahan dulu baru nanti akan ada narasumber-narasumber dari RSUD yang akan menyampaikan materi-materinya. Ya, materi-materinya kemarin sih ada profil ya, profil disampaikan akan ada penyampaian profil, kemudian materi terkait dengan keselamatan pasien ya, pasien safety, kemudian pencegahan pengendalian infeksi ya. Kalau nggak salah ada 5 topik yang akan disampaikan. Termasuk terkait dengan farmasi, mungkin tadi mengingatkan kembali terkait dengan prinsip 7 benar ya, pemberian obat dan lain sebagainya. Kemudian untuk khusus ya yang mendapatkan di poli HIV ya dinasnya ini akan ada perubahan ya. Untuk di poli HIV ini hari Senin sampai dengan Kamis aja dinasnya ya. Jadi cuma hari Senin sampai dengan Kamis nih saya ulangi. Cuma hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian jam dinasnya ini jam 7.30 sampai dengan jam 16 ya. Jadi sampai dengan sore ya. Tapi nah jadi Jumatnya bisa libur, Jumat, Sabtu, Minggu ini ada libur ya. Jadi dinasnya hanya 4 hari tapi sampai sore sampai jam 4. Jadi Jumat Sabtu libur Jumat Sabtu Minggunya libur ya. Selanjutnya tidak diperkenankan tukar jadwal sendiri tanpa konfirmasi pembimbing klinik dan juga akademik. Jadi kalau mau tukar-tukar jadwal, konfirmasi CI-nya, CI di lapangannya, dan juga CI akademik harus tahu ya. Ketika itu sudah dapat izin ya boleh. Ya, nanti akan ada perubahan jadwal juga ya mungkin apabila ada kebutuhan atau terlalu padat misalnya sehingga CI mengubah jadwal atau kepala ruangan mengubah jadwal ya kita kembalikan ke rumah sakit bisa disesuaikan dengan di ruangan begitu ya. Jadi mahasiswa bisa menyesuaikan dengan jadwal yang sudah diberikan kalau memang ada perubahan dari CI-nya. Ya, nanti akan ada koordinasi ya dari pembimbing klinik dan juga akademik ataupun dari mahasiswa yang akan menyampaikan ke akademik juga ya terkait dengan perubahan jadwal yang terbaru misalnya dibutuhkan ke depan. Kemudian yang menjadi catatan juga ya karena akan ada proses bimbingan selama proses PBL ini ya pembimbing dari akademiknya ada saya Bu Hana dan juga Bu Desi sehingga harus ada yang minjem ruangan ya harus diantisipasi ini ya jadi jauh-jauh hari kita akan kontrak program ya kontrak program untuk pelaksanaan bimbingan ini dan juga teman-teman karena mahasiswanya banyak harus pinjam ruangan jauh-jauh hari ya sehingga di remind Bapak Ibu pembimbing akademiknya ya kapan mau bimbingan sehingga kita bisa siapkan atau pinjamkan ruangannya gitu ya. Jadi silakan di masing-masing kelompok menyiapkan ketuanya ya, siapa wakilnya, siapa sekretarisnya ya untuk memudahkan koordinasi begitu. Kemudian nah ini juga catatan penting ya, pesan juga dari Diklat dari Bapak Ibu di CI di sana ya yang perlu diperhatikan di sini adalah etika teman-teman mahasiswa ya sikap
teman-teman mahasiswa selama praktik klinik di rumah sakit. Kita jaga 5S-nya ya, salam, sopan, santun, senyum ya, jangan jutek-jutek ya. Kemudian baik ya, sikapnya jaga ya, jangan bawa nama baik, citra baik dari Stikes Banten ini keluar gitu ya. Jadi jangan kasih image buruk ya di Stikes Banten ya. Beri beri image image yang positif. Mahasiswanya pinter-pinter, gercep-gercep ya, ramah-ramah. Nah, seperti itu ya. Baik itu ke sejawat ya, ke teman-teman mahasiswa sama mahasiswa, ke dokter, ke senior perawat ya, kepada siapapun sampai dengan ke cleaning service-nya, ke POS ya, kalau di rumah sakit mana RSUT itu ada pembantu orang sakitnya ya, ada caregiver-nya begitu yang sering POS lah disebutnya, yang sering membantu perawat. Nah, itu juga ya, jadi dijaga sikap kita, security dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya yang ada sivitas rumah sakit harus kita hormati ya. Ini jaga sikapnya. Nah, ini pesan ya, pesan kita, dan ini juga perlu diterapkan oleh mahasiswa ya, harus diingat. Oke, terima kasih. Ada yang mau didiskusikan silakan, ada yang mau ditanyakan silakan. Atau mungkin Bu Hana, Bu Desi, ada yang mau ditambahkan? Cukup, Pak Firman. Baik, Bu siapa tadi? Bu Hana. Firman. Siapa ini yang resign? Yulianti Kurniawan. Monggo, monggo. Apa? Bapak mau tanya, kan tadi itu kan yang 7.30 itu kan yang di RSUD ya Pak. Kalau yang di Pena itu kan tetap jam 9 kan ya Pak? Yang RSUD, yang RS Pena maksudnya? Iya jam 9 ya Pak. Tetap kita yang dinas minggu itu tetap ke yang Pena kan ya Pak? Nggak ke Hmm, RSUD. orientasinya tetap lanjut. Oke, baik Pak. Terima kasih. Bu, udah dapat info dari Bu Feni atau Bu Ella? Sudah ada V nih Pak. Oke, ya udah diikutin. Kalau bisa jangan jam 9 teng baru nyampe. Baik Pak, terima kasih. Nanya apa? Siapa lagi? Anar Anareva Nashwa tadi. Kayaknya keluar suaranya. Nggak ada. Ada lagi cukup Oh jelas. iya Pak, mau tanya. Ya, siapa nih? Ibu-ibu rame. Gimana? Bapak mau nanya, Hmm, apa ya siapa nih? Sanas Bapak? Naz. Apa untuk Ya, izinnya itu silakan. cuma untuk sakit, berita duka atau seperti itu aja Pak? Kalau misalnya acara keluarga gitu, kalau misalnya acara keluarga gitu Pak, Silakan apa konfirm, boleh? silakan konfirm ke pembimbing klinik ya, dan juga pembimbing akademik diinformasikan. Nah, nanti konsekuensinya ada perubahan jam dinasnya gitu ya. Kalau memang ada acara-acara ya harus izin tetap sampai dengan dapat izin ya. Bapak mau tanya, Oh, oh. Tadi terjawab ya Sanas. Siapa lagi? Baik Pak. Siapa? ya yang di RS udah itu kan yang tadi di Poli HIV itu dari jam 7.30 sampai jam 4 ya Pak. Nah, yang kalau yang nggak di Poli HIV itu jamnya tetap sama atau beda? Sama, yang berubah cuma cuma di itu aja. Di harinya ya? Iya. Jadwalnya karena tadi sampai sore, makanya Jumat Sabtu Minggunya libur. Ya, kebetulan Jumat juga kan nggak ada poli ya. Di sana poli HIV-nya tutup. Cuma ada jadwal kegiatan dari perawatnya aja, pembuatan laporan dan lain sebagainya. Sehingga dari Jumat Sabtu Minggu mahasiswa libur, tapi jadwal dinasnya manjang sampai dengan jam 16. Untuk ruangan lain, semuanya sesuai dengan jadwal dinas seperti biasa. Masuk jam Eh, 7, pulang jam 2. Yang jam 2 masuk siang, pulangnya jam 9 sampai besok pagi jam 7 lagi gitu. per shift-nya itu Pak, maksudnya dari jam berapa sampai jam berapa? Iya, tadi barusan saya sampaikan ya. Jam 7 sampai jam 14 ya. Jam 14 sampai dengan jam 9. Jam 9 sampai dengan besok pagi jam 7. Nah, begitu. Jadi ada 3 shift kan, pagi, siang, malam.
Terjawab. Tadi siapa yang nanya? Di panduan ada kan? Di proposal udah pegang, udah baca lengkapnya. Ya mungkin nanti di PPT saya akan tambahkan juga. Nanti akan saya share ke teman-teman PPT-nya ya untuk di remind. Terjawab tadi? Terjawab, Pak. Makasih ya. Oke. Sama ini yang di Poli HIV itu hari Senin langsung kerja gitu. Maksudnya nggak cuma orientasi aja langsung dinas gitu. Hari pertama orientasi aja yang di RSUD Kabupaten Tangerang ya. Karena dia Walaupun dia materinya lumayan banyak. Jadi kesepakatan kami pada saat persamaan persepsi begitu. Ya, nanti kita lihat besok seperti apa. makasih ya, Pak. Oke. Ada daftar sih, daftar hadirnya di kolom komentar, kolom chat. Bapak mau bertanya, Ya, kenapa? Bapak Siapa? untuk terkait absen itu per kelompok apa per ruangan ya, Pak? Nah, ini ada di logbook. Bentar, kita share screen logbooknya. Sudah dapat logbook belum, teman-teman? Udah Pak, Hmm? udah ada, Udah belum? Udah buka ada belum? Pak di Udah buka WhatsApp. belum? Nah, ya itu di isinya apa? Individu. Ya, di situ ada nama, terus mata ajarnya apa, tanggalnya. Oh, belum di share ya. Sebentar. Mana tadi? Masih share screen. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Nah, ini kan satu-satu kan? Datangnya jam berapa? Paraf. Pulangnya jam berapa? Paraf. Ya, kalau dia izin sakit alfa di sini ditulis keterangannya nanti mengganti jadwal dinasnya gitu. Kapan? Kelihatan kan ini logbooknya? Halo? Oh, kelihatan Pak. Nah, ini ya. Oke. Ada lagi? Nah, ini ya sambillah kita ulas yang di logbook. Contohnya ini di keperawatan gawat darurat. Ini nanti diisi, kalian siapkan di print, kalian mapin gitu ya, atau dijilid boleh, nama, NPM, nomor telepon diisi, daftar hadir nanti isi. Ya. Nah, ketika nanti bimbingan, diisi di sini tanggalnya, ya mata ajarnya kan keperawatan gawat darurat, tulis kegiatannya apa yang disampaikan, inti bimbingannya apa, ya terkait dengan laporan, apa terkait dengan bedside teaching, misalnya membahas bagaimana penggunaan long spine board, bagaimana cara suction, atau kalian lagi bahas interpretasi AGD, bimbingannya ditulis di sini kegiatannya apa, baru ditanda tangan oleh preseptor gitu ya. Jadi bimbingannya diisi, termasuk bimbingan nih hari ini kita persamaan persepsi, boleh nanti nyusul ya, pengarahan di sini diisi oleh saya begitu ya, di sini tanda tangan, atau dengan Bu Desi, Bu Hana boleh diisi di sini ya, karena kan hari ini sekaligus begitu. Jadi bimbingan ini juga diisi ya kalau memang ada kegiatan bimbingan. Kemudian ini ya mudah-mudahan nggak ada pelanggaran. Kalaupun ada pelanggaran, nanti si A akan mengisi catatan pelanggarannya di sini ya. Kemudian bukti pengumpulan tugas. Nah, nanti ini di akhir. Dokumentasi. Nah, ini adalah logbooknya ya, ADL. Kalian gunakan di sini, kalian isi. Nah, nanti ditandatangani oleh si A di rumah sakit. Nah, ini ya di ujung sini. Lanjut. Ini sama ya, logbook semua ini isinya. Oh, ini sama ya. Ini sama daftar hadirnya. Tapi daftar hadirnya yang atas aja, yang satu-satu.
Nah, ini adalah surat rekomendasi penggantian dinasnya. Jadi kalau memang kalian ada yang ngubah jadwal, ada izin, sakit, ya, alpa, ya mudah-mudahan semuanya sehat ya, aman, nggak ada musibah ataupun halangan apapun lah, sehingga tidak perlu adanya penggantian dinas ataupun harus izin nggak masuk. Ya harapannya begitu. Kalaupun iya, nanti silakan mengeprint ini ya, dan juga ada rekomendasi penggantian dinasnya. Dan juga ada bukti penggantian dinasnya. Begitu. Nah, kemudian bawa baru target kompetensi yang harus dipenuhi oleh teman-teman. Ini juga ditandatangani oleh CI di rumah sakitnya. Baru nanti diketahui oleh pembimbing materi dan juga Kaprodi akan memvalidasi juga. Oke, itu ya contoh dari logbook. Ini juga ada keperawatan kritis. Nanti akan saya share juga linknya ya, kumpulan apa saja yang harus disiapkan oleh teman-teman mahasiswa. Yang belum masuk mungkin pengkajiannya, pasca laporannya. Nah ini sama, ini yang kritis, isinya sama. Cuma target kompetensinya aja yang beda tadi sesuai dengan di PPT. Oke, ada lagi? Cukup? Pak, saya mau tanya. Masih ini, Margaret. Silakan. Pak, mau nanya, itu kan ada jadwal pagi, siang sama malam itu kira-kira jam Tadi udah dikasih tahu. Tadi ibuku sayang sudah dibuka. Ya. Nah, ini deh, ya udah nggak apa-apa. Saya tulis di sini ya, biar nanti sekalian. Pak, saya mau tanya. Ya, Saya kan dapat IGD, ICU, thalassemia, Master. Berarti tuh saya buat askepnya pas di IGD sama di ICU aja kan ya. Jadi yang di thalassemia sama Aster saya nggak buat askep lagi, hanya isian logbook aja. nah itu nanti akan dibagi oleh CI, akademik. Ya, contoh kamu IGD-nya sama siapa? IGD-nya sama siapa? Kedua, Pak. IGD sama siapa dosennya? Oh, CI apa pembimbing akademikmu? Kok bingung? saya sama Bapak dia, Pak. Lah kok kayaknya? Saya lupa Kamu antara lihat sama Bapak belum sama bagiannya atau gimana? sama Bu Desi. Lah, saya megangnya gawat darurat. Saya nanya KGD-mu sama siapa? Berarti sama saya. Iya. Nah, ya udah berarti nanti sama saya dibagi siapa yang dapat di IGD, siapa yang nanti dapat di HD, bikin askepnya. Karena harus di apa nggak bisa jadi rame di IGD semua, harus dibagi-bagi. Oke, Pak. Begitu Terima kasih. ya. Jadi nanti diingetin aja biar saya bagi. Nanti siapa yang dapat di ininya. Ya, begitupun juga dengan yang CI-nya Bu Desi dan Bu Hana ya. Jadi nanti akan disesuaikan. Akan dibagi jam 21 sampai jam 7. Gini ya. Jadi yang pagi jam 7 sampai dengan jam 14, kemudian yang siang jam 14 sampai dengan jam 21, kemudian malam jam 21 sampai dengan yang 7. Ya, tapi nanti kalau di Rumah Sakit Pena ada perubahan, nanti akan diinformasi pada saat orientasi. Ya, karena ada beberapa rumah sakit, contoh kemarin di Rumah Sakit Selaras ya, karena yang dinas siang itu pulangnya lebih duluan jam 20, karena di situ jalannya udah nggak ada angkot katanya, terus transportnya agak susah, naik ojek susah gitu, terus agak rawan juga, sehingga kesepakatan pada saat orientasi diubah jadwalnya, jam 8 udah pulang. Nah, kalau ada perubahan-perubahan demikian akan diinformasikan lebih lanjut pada saat orientasi nanti. Gitu ya. Jadi untuk kesepakatan sementara ini untuk RSUD nggak ada perubahan nih, RSUD Kabupaten Tangerang, masih yang ini ketentuan dinasnya. Ya, tapi yang di RSPNA nanti menunggu informasi pada saat orientasi. Gitu ya. Nanti silakan ditanyakan juga. Cukup menjawab? Aman ya yang tadi ya? Nah, kemudian tadi pertanyaan yang ruangan-ruangan tadi ya, pembagian ruangan. Nah, ini maksudnya. Jadi, nah, kompetensi Galdar kritis ini kan ada banyak nih ya ruangan-ruangannya, tapi kan nggak semuanya dipakai
karena cuma ada 4 ruangan begitu ya, yang dilalui oleh teman-teman di mahasiswa. Nah, yang dapat di HD, HIV dan juga thalassemia ini target kompetensi Gadar. Nah, jadi nanti saya ataupun Bu Desi ataupun Bu Hana akan membagi siapa yang ngambil askep ataupun resum di masing-masing ruangan ini. Karena nggak bisa semuanya jebret ya, harus di IGD semua. Enggak. Jadi ada yang dapatnya di HD, ada yang dapatnya di poli HIV, ada di thalassemia. Ini akan kami bagi. Begitupun dengan keperawatan kritis, nggak semuanya harus di ICU. Ya, ada yang ngambilnya di ICU, ada yang ngambil di Saruni, ada yang ngambil askepnya di Mawar, di Cempaka, dan juga Aster. Ya, kan di Seruni, Mawar, Cempaka, Aster kan ada juga kondisi-kondisi pasien yang mungkin kritis juga. Ya, yang perlu pemantauan monitor, misalnya di situ. Atau juga nanti ada code blue misalnya. Nah, ini semua akan dibagi oleh pembimbing akademik nantinya. Gitu ya. Terjawab. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Ini nggak ada yang nyaut ini. Besok nanya lagi. Cukup, Pak. Cukup ya? Iya, Pak. Cukup, Pak. Baik, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, ini sambil jalan, ada daftar hadir, silakan diisi. Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, mungkin saya akhiri. Ini kenapa ya baru pada masuk ini? Kenapa? Budori Al-Ghifari apa baru masuk? Tadi keluar. Biarin Pak, saya aja mau Pak tanya. Fikman nanti kalau yang baru masuk biar temennya yang ngejelasin. Oh gitu, siap. Pak, saya mau tanya, kalau pembagian pasien Ada kan lagi. saya dapat pasien yang mana itu kita milih sendiri atau kita udah dibagiin gitu Pak dari perawatnya? Nanti dibagikan oleh CI kalau itu. Oke, Kalau terima kasih. akademik cuma ngebagiin ruangan, kamu ngambil di ruangan ini, kamu ngambil ruangan di ini, gitu. Kalau pasiennya nanti CI kliniknya, gitu Baik, terima ya. kasih Pak. Baik, kalau kita cukupkan ya, kalau tidak ada lagi yang didiskusikan, nah, hampir sejam juga. Oke, kalau gitu nih, cukup ya. Bu Hana, Bu Desi, cukup? Cukup, Pak. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, tidak ada lagi yang disampaikan juga, saya tutup ya. Terima kasih untuk Bu Hana dan juga Bu Desi telah hadir dan juga teman-teman mahasiswa sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di orientasi besok ya, besok pagi di RSUD Kabupaten Tangerang ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.